Shalom adik-adik. Shalom. Kembali lagi bertemu dengan kami lagi, dengan aku KB, Kak Karen dan Kak Fritz. Oke, meskipun kita belum bisa ke gereja dalam bentuk bangunan, tapi kita masih bisa merasakan gereja online karena gereja itu ada di dalam hati kita, ya nggak Kak? Bener nggak? betul banget KB, betul kan? Oke, untuk membuka ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Anak Monyet. Yuk. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik, sayang nggak nih sama Tuhan? Kalau kakak sayang nggak sih sama Tuhan? Sayang tentunya dong KB. Kalau Kak Fritz, sayang nggak sama Tuhan? Sayang banget kak. Oh, kalau gitu mau nggak jadi Laskar Kristus? Mau nggak? banget. Oke, kalau gitu sama-sama kita nyanyikan lagu Saya Laskar Kristus. Yuk, Yeay, siap. bikin gerakannya ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak di musuh, tapi
kita mau mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Yuk, sebelum kita berdoa dan mulai firman Tuhan pada hari ini, kita nyanyikan satu lagu dulu, yaitu Seperti Rusa Rindu. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat supaya kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh kakak gereja anak, dan firman-Mu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Hai adik-adik. Oke, sekarang kita waktunya mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik jangan sambil main. Kalau mendengarkan firman Tuhan, duduk manis sebentar aja kok. Nanti biar ngerti firman Tuhan hari ini tentang apa gitu kan. Nah, adik-adik suatu saat terdengar suara oe, oe, oe. Apa ya itu adik-adik? Itu suara bayi, benar adik-adik. Nah, suara bayi itu bayi kembar ternyata. Wah, kembar tuh mirip gitu kan, sama dia tuh. Nah, ternyata itu Ibu Ribka melahirkan anak yang namanya Esau dan Yakub. Nah, Ibu Ribka ini melahirkan anak Esau dan Yakub. Nah, yang Esau dia berbulu lebat. Jadi dari kecil udah ada bulunya tuh. Nah, yang Yakub tidak ada. Nah, Ibu Ribka ini ceritanya melahirkan dengan janji Tuhan adik-adik. Nah, janji Tuhannya itu datangnya dari Ishak. Ceritanya begini adik-adik. Jadi sebelum Ibu Ribka mengandung anak, Ishak ini umurnya udah 60 tahun. Udah 60 tahun dia berdoa kepada Tuhan karena Ibu Ribka ini ternyata Ibu Ribka tuh yang lagi masak ya, masak sup nih Ibu Ribka. Ibu Ribka ini ternyata tidak bisa punya anak. Dia mandul. Nah, akhirnya Ishak berdoa kepada Tuhan karena Ishak ingat janji-janji Tuhan. Adik-adik ingat cerita Abraham? Iya kan? Nah, kalau ada Alkitab, adik-adik boleh buka Alkitabnya di Kejadian 26 ayat 4 sampai 5. Oke, kita buka dulu. Setelah kita buka, kita bacakan ya bersama-sama. Ayat 4 sampai 5. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Nah, jadi Ishak ini anaknya Bapak Abraham. Bapak Abraham kan akan mempunyai keturunan sebanyak bintang di langit adik-adik. Nah, jadi Ishak ini keinget sama janjinya kepada bapaknya, janjinya Tuhan kepada Bapak Abraham. Akhirnya Ishak dengan sungguh-sungguh berdoa meminta Tuhan untuk dia punya anak. Tuhan, tolong Tuhan, biarkan aku memiliki anak. Akhirnya Tuhan menjawabnya nggak adik-adik? Menjawab ya. Tadi buktinya dia melahirkan 2 orang anak. Akhirnya Ibu Ribka hamil ya kan. Nah, Ibu Ribka hamil, dia melahirkan 2 anak. Yang satu namanya Esau. Nah, Esau ini sukanya berburu adik-adik. Yang tadi tuh yang berbulu lebat. Nah, ini Esau, dia sukanya berburu. Dia ke hutan bawa panah ya kan, sadar. Dia melihat hewan-hewan yang bisa berburu. Dia cari hewan itu, dipanah. Wah, ternyata dia dapat babi adik-adik. Diangkat, dibawa ke rumahnya. Wah, bapaknya senang. Wah, kita ada makan. Kamu memang anak papa paling top, ya kan? Jadi papanya itu, Bapak Ishak, senang sama Esau karena Esau suka berburu. Nah, kalau Yakub beda adik-adik. Yakub ini kesayangan
Mama Ribka. Karena Yakub ini sukanya di kemah. Di kemah, jadi ada bagian masing-masing ya adik-adik. Si Esau ini bersih-bersih kemah, ya kan. Nanti Esau dapat babi buruan ini, Yakub nih. Yakub adik-adik, Yakub yang suka di kemah, Yakub nanti bantuin Mama Ribka buat masak tadi hewan berburuannya, ya kan. Dia ngerapihin kemahnya. Nah, itu Esau. Yakub karena Yakub ini dia suka ketenangan. Kalau Esau tadi kan dia kadang-kadang bertemu hewan buruan, kadang-kadang dia juga diserang gitu kan. Dia suka ketegangan nih kalau si Esau ini. Kalau Yakub tenang gitu. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa lihat ya, janjinya Tuhan digenapi kepada Bapak Ishak. Buktinya dia memiliki anak yang kembar. Nah, gitu adik-adik. Jadi adik-adik semua harus percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu akan membuktikan janji-janjinya. Janji Tuhan itu apa aja sih? Tuhan itu penyembuh. Kalau adik-adik tahu, Tuhan itu dokter dari segala dokter. Tuhan itu memberi kemenangan, ya kan? Tuhan itu penolong. Tuhan itu memberi damai dan sejahtera bagi kita semua. Nah, contohnya gini adik-adik. Aku ingat dulu waktu kecil, adikku tuh sering banget sakit. Jadi harusnya kan suka makan, suka jalan-jalan gitu kan. Dan dia aneh, suka sakit. Nah, karena suka sakit itu dia panas, badannya sering panas sampai akhirnya step itu penyakit yang karena saking panasnya dia sampai getar-getar. Nah, itu tapi anak-anak kecil tuh biasanya tuh, anak-anak bayi, balita tuh dia step. Nah, karena step itu dikasih tahu orang bahaya, karena bisa mengganggu kepintaran anak juga, karena bisa menyebabkan kematian juga dari step itu. Akhirnya ibu kakak ngajakin kakak buat berdoa juga gitu kan. Selain adik kakak ini dikompres, dikasih obat, dibawa ke dokter, kita juga sering mendoakan buat adik kakak. Nah, puji Tuhan akhirnya adik kakak sembuh. Nggak taunya yang tadinya ketakutannya sering step ini jadi, ya bisa dibilang karena sering step ini bisa kurang pinter, sekarang malah dia yang paling pinter dibanding kakaknya, dibanding adiknya gitu. Jadi Tuhan itu memegang janjinya, karena Tuhan itu adalah penyembuh dan bisa kita percaya. Dia memegang janjinya dan membuktikannya. Oke adik-adik, udah mengerti adik-adik? Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Oke, kalau sudah, mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Ikut kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau percaya kepada janji Tuhan, karena kami tahu Tuhan itu baik. Berkati orang tua kami, berkati saudara kami, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik, waktunya aktivitas ya. Siapa mau aktivitas? Oh, semuanya mau aktivitas ya? Iya dong. Nah, tapi hari ini aktivitasnya
tentang Esau dan Yakub. Untuk aktivitas nanti adik-adik bisa minta tolong ke orang tuanya untuk diprintin adik-adik, diprintin kertas. Jadi nanti kertasnya itu seperti ini, ada terbelah dua. Yang satu ini ada tulisannya Esau, yang satunya ada tulisannya Yakub. Lihat, ada Esau, ada Yakub. Nah, ini ada orang nih adik-adik. Di sini ada orang, di sini ada gambar babi. Nah, jadi nanti ada dua kertas. Yang satu kertas kosong, Esau dan Yakub. Yang satu lagi itu ada kertas gambar orang, dua orang, gambar babi sama gambar sup tempat ngebuat sup tuh. Jadi nanti adik-adik minta bantu orang tuanya untuk ngegunting. Kalau adik-adik udah bisa ngegunting, boleh ngegunting, tapi hati-hati ya. Habis ngegunting, adik-adik perlu menyediakan juga kertas warna, kertas origami, atau nanti bisa juga pakai benang wol warna hitam kalau bisa. Nah, itu gunanya buat apa? Buat misahin. Adik-adik kan tahu Esau dan Yakub anak kembar, tapi kalau Esau bulunya lebat, jadi benang wol itu nanti ditempel nih kayak gini adik-adik, di tangannya, di janggutnya, ya kan, di kakinya, karena bulunya lebat. Nanti kalau Yakubnya itu nggak pakai, paling cuma di rambutnya aja gitu kan, Yakub di rambut aja. Nah, ini nanti gambar orangnya ini adik-adik tempelan bener tuh, yang Yakub mana, yang Esau mana gitu kan. Terus yang ada babinya itu di Esau, karena Esau kan suka berburu kan gitu. Nah, kalau yang Yakub itu suka ngebantuin ibunya, jadi ibunya bikin sup, Yakub suka ngebantuin tuh. Jadi yang ada tempat ini, tempat masak sup ini taruh di Yakub, begitu kan. Nah, itu untuk kelas plant sama grow. Kalau kelas fruitful itu nanti kertasnya ada lipetannya lagi nih di bawahnya, ada lipetan di bawahnya. Nah, di sini modelannya kayak kuis gitu, jadi ada keterangannya anak pertama. Nah, nanti adik-adik tulis anak pertamanya siapa, Esau atau Yakub. Terus ada anak kedua, kalau anak pertamanya Esau, yang pastinya kedua Yakub gitu kan. Nanti adik-adik tulis tuh nama-namanya, suka berburu siapa, suka di kemah siapa gitu kan, yang berbulu lebat siapa, terus kesayangan Ibu Rika siapa gitu. Nanti adik-adik tulis ya. Nah, kalau adik-adiknya dengerin firmannya dengan baik, pasti adik-adik bisa untuk menjawab itu semua. Oke adik-adik, dibuat aktivitasnya, jangan lupa di tag Instagram Kids ya, GBI Rem Kids, Harvest GBI Rem. Oke.